Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun pagi ini menikmati karunia dari Tuhan. Dan pagi ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman-Nya melalui santapan rohani edisi Jumat 20 September 2024 dengan firman Tuhan, belas kasih Allah bagi semua manusia. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa, karena Engkau masih menyempatkan kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami akan mau membaca dan merenungkannya. Biarlah hikmat yang datangnya daripadamu akan menuntun kami bersama, sehingga kami boleh mengerti dan boleh memahami firman-Mu dengan baik. Karena itu ya Bapa, berbicaralah, sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari surat Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian, penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam seluruh kehidupannya, melakukannya, dia adalah orang yang berbahagia di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan diberi satu judul, belas kasih Allah bagi semua manusia. Kama masyana puang matua la komintu tolino. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kesuksesan meraih sebuah kemenangan kadang membawa orang merasa hebat dan membuatnya tinggi hati. Tinggi hati membuat orang lupa diri, meninggikan hati atas keberhasilan apapun sesungguhnya membawa orang tersebut mengerdilkan keberhasilan yang telah didapatkannya. Sadar atau tidak, hal tersebut dapat menjadi bahaya yang sedang mengancamnya. Kepada orang non-Yahudi, Paulus berpesan supaya tidak ada yang menyombongkan diri. Karena itu, ia menganggap penting untuk menyingkapkan rahasia tentang rencana keselamatan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi.
Allah telah mengundang bangsa bukan Yahudi untuk menjadi bagian dari umat Allah, khususnya ketika sejumlah orang Israel keras kepala menolak mendengarkan Allah. Akan tetapi orang Yahudi tetap umat pilihan Allah yang sangat dikasihinya. Dia tetap mengasihi mereka karena janjinya kepada nenek moyang mereka. Ketidaktaatan orang Yahudi justru menjadi kesempatan bagi orang bukan Yahudi untuk dapat menikmati kasih karunia Allah. Namun pada akhirnya orang Israel juga mendapat kesempatan menerima anugerah Allah. Ia tetap setia dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Dalam hal ini, nyatalah bahwa semua karena kasih Allah, sehingga apapun itu tidak memiliki alasan menyombongkan diri di hadapannya. Sungguh rancangan Allah tak dapat diselami dengan pikiran manusia. Keselamatan yang telah dikaruniakan berasal dari hikmat, keputusan, pikiran, dan kasih yang tak terselami. Telah nyata dalam hal ini bahwa Dia sungguh pencipta, pemelihara, dan penyelamat, serta patutlah segala puji-pujian dipersembahkan kepadanya. Karena itu Allah mengasihi semua orang dan menghendaki kita juga menyatakan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat latar belakang, sehingga kesombongan dijauhkan dari kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Hidup yang sementara kami jalani adalah hidup yang penuh dengan berbagai hal-hal yang dapat saja menggiring manusia ke hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu untuk menjalani kehidupan ini, kami hanya mengharapkan bimbingan dan penyertaan oleh Tuhan semata-mata. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami hanya dapat menerima kasih karunia dari Tuhan untuk hidup melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Firman-Mu juga telah mengingatkan kepada kami untuk tidak hidup dalam hal-hal seperti dengan hal-hal kesombongan duniawi. Seringkali kami meninggikan hati kami dalam kehidupan ini dengan membeda-bedakan, dengan melihat situasi, bahkan banyak hal yang kadang-kadang kami pandang untuk kami dapat beda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah karena itu ya Bapa, kami hanya mengharapkan hati yang tulus, yang ikhlas, melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini untuk dapat hidup menghargai sesama kami manusia dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tidak dapat menyombongkan diri dan tidak dapat meninggikan hati dalam kehidupan ini, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Kami menganggap bahwa sesama manusia adalah sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kalau hal ini kami lakukan dalam kehidupan ini, maka terjadilah hubungan yang penuh dengan kasih setia secara vertikal, hubungan manusia kepada Allah sebagai pencipta dan hubungan manusia dengan sesama. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini, Engkau perkenankan kami untuk mau berdoa, memohon bimbingan dan petunjuk dari Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa
melakukan jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang Kau telah perlengkapi untuk menyatakan kebenaran, biarlah kami boleh diberi kekuatan hikmat untuk senantiasa mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati rumah tangga kami masing-masing, pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai keluarga maupun sebagai persekutuan dalam jemaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga, jikalau saat ini, saat kami menikmati sukacita bersama, mungkin ada juga di antara kami yang tidak menyatakan atau memiliki sukacita dalam hidupnya karena mereka bergumul dengan berbagai hal dalam hidupnya, seperti dengan sakit penyakit. Tapi kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati mereka sehingga mereka tidak akan larut dalam hal-hal yang membuat mereka bersedih karena ketidakmampuan mereka untuk menjalani kehidupan ini, atau dengan kata lain, mereka bergumul karena sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang mendapat perawatan di rumah. Bahkan anak-anak kami, Engkau berkati mereka dalam kehidupan keseharian, dalam pergaulan mereka. Yang masih sementara mengikuti pendidikan, yang sudah bekerja, yang sementara mempersiapkan diri untuk mencari pasangan hidup, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semua. Ya Bapa dalam surga, sebagai anak-anak bangsa, kami juga ikut mendoakan bangsa dan negara kami. Kau tetap berkati bangsa ini supaya tetap dalam keadaan aman. Dan juga saat sekarang ini Engkau mempersiapkan saudara-saudara kami, siapa saja yang akan mempersiapkan diri untuk memimpin bangsa ini. Engkau berkati mereka semuanya. Ya Bapa dalam surga, seluruh hidup dan keberadaan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita tetap sehat semuanya dan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan dimuliakan. Amin.